Adigang, adigung, adiguna. Jangan pernah sombong kalau udah di atas. Bisa jadi itu awal dari dirimu mengatakan mewing. Sih. Maksudnya kehancuranmu. Hello, I'm Andra Kentu Mirendi. Mungkin podcast kali ini akan menghancurkan keegoisan. Kalian sepemikiran gak sih? Kalau ada sebuah manusia yang egoisnya minta ampun, maunya menang sendiri, tapi ketika diminta bantuan, dia seperti menghindar diri. Dongkol gak sih? Rasanya percuma juga kita membantunya. Ya, ujung-ujungnya maunya sendiri. Seperti contoh kasus, ada seseorang yang utang ke kita karena ada masalah keuangannya, misalnya hal lain, boncos. Tanda merasa kasihan, kita kasihlah dia, mumpung rezeki kita masih berlebih. Pas udah jatuh tempo, kita nagihkan, padahal harusnya dia yang nagih sendiri. Kalau memang manusia normal, oke, kita nagih ke mereka. Ya kalau dibayar, tagih malah pakai alasan, saya bro, teman sendiri, masa ditagih sih? Nih, masih belum ada uang loh. Bro, come on. Lu udah jatuh tempo. Kalau sendiri aja masih belum siap uang, lu kemana aja selama ini? Mana tanggung jawab Anda? Dan oke, ikhlaskanlah utangnya. Tapi maaf bro, kalau dirimu hutang lagi, maaf, gue udah gak bisa ngasih ke lu lagi. Dan ya, betul saja, sebelum kemudian dia balik lagi. Kupikir dia mau nyaur utang. Meski udah ku ikhlaskan, tapi kalau memang sadar akan hukum berhutang, mungkin akan ku terima. Kok utang lagi? Itu gimana maksudnya? Maaf bro, gue gak bisa. Soalnya lu udah punya riwayat gak bayar hutang sebulan kemarin. Bahkan dia pernah ancam gue. Ya, gue diancam jangan ngasih utang. Bahwasanya dia mau putus silaturahmi denganku. Gila gak? Putus silaturahmi. Gue gak takut, putusin aja. Kalau kan sendiri yang mutusin, gue gak mutusin hubungan silaturahmi kita toh. Silakan aja itu. Itu kan urusan lu, bukan urusan gue. Akhirnya dia pergi dengan rasa kecewa. Sebulan lagi dia ngechat di WA, mau ngutang lagi. Batinku, dia gak mikir apa dulu ngomong apa. Ya udahlah, gua blokir. Sesimpel itu toh. Tapi kalian berpikir gak, pertanyaan di otak kalian dari cerita ini tadi, kenapa sih kok gue bisa sejahat itu? Ya maaf lah, dulu dia ngapain aja selama di hidup gue? Apakah dia punya kontribusi kah? Gue tuh sama dia itu gak pernah satu circle. Ya, meskipun teman satu kelas, tapi dia sendiri itu tuh caper. Apalagi ke gua yang sekiranya keluarga gua cukup. And then dia pernah bully sahabat gua. Yes,
bully teman gua sendiri, marah dong sebagai sahabatnya. Gila gak sih? Ya aja ya gitu ya. Kenapa ini jawaban gua? Kenapa gua bisa sejahat itu dengan dia? Terus lu nggak, maaf bro, sahabat gue orangnya nggak punya temen. Akhirnya gue temani dia. Bahkan sampai saat ini satu sahabat kita pun masih tetap bertahan. And dia udah nikah. Dia tuh di WA masih menghubungi gue walaupun masih di WA kan. Gue pun mungkin juga sahabatnya iri sama dia. Kenapa sih gue masih jomblo sampai saat ini, masih gini-gini aja gitu kan. Makanya follow. Gue tetap bahagia sebagai sahabatnya. Dan balik lagi ke pertanyaannya, kenapa gue gak kena? Gue dulu itu punya circle yang sebanding dengan dia. Seperti yang gue bilang lagi, dia tuh caper, bicaranya itu terlalu tinggi, atau istilahnya itu bermimpi seolah-olah dia punya sesuatu. Padahal yang dia ceritakan itu punya temannya, yang temannya punya mobil lah, yang temannya punya toko lah. Padahal gue tahu dia gak punya apa. Anggap aja mencukupi kebutuhannya, setara sama gua. Tapi dia sok paling punya circle paling banyak. Padahal Allah, circle paling banyak. Lu sama gua aja lu masih sebanding. Bahkan kalau mungkin sahabat lu mungkin gak respect sama lu, mungkin ya. Gua bukan asal nuduh atau fitnah gitu kan. Kalau lu ngomong sama dia tuh kayak ngomong sama dewa-dewi di Asgard gitu. Kayak Thor, Loki. Itulah kenapa gue jarang banget komunikasi dengan dia. Kayak sombong gitu. Oke, jadi seperti cerita tadi, banyak banget orang egois yang mau menang sendiri, dimana dia selalu gak mau susah, tapi kalau diajak senang malah mau nambah lagi. Kanco. Situasi ini disebut dengan narsisme. Dia menganggap dia sendiri adalah bagian penting dari suatu circle atau organisasi yang bisa menimbulkan individualisme, di mana itu sendiri menimbulkan rasa tidak peduli dengan seseorang. Narsisme sendiri bisa menyebabkan fragilitas emosional, di mana seseorang tampak percaya diri, tapi di dalamnya mereka seakan rapuh dan bisa menghancurkan moodnya secara berlebihan. Makanya kalau kalian menemui teman kalian yang biasanya bahagia, yang sekarang dia malah marah-marah, mungkin moodnya hancur karena ada satu hal di dalam circle yang bisa menghancurkannya. Ya dong, karena manusia itu kalau ada ancaman, pasti dia akan melakukan segala hal untuk menghindarinya atau bahkan menghancurkannya. Itulah pentingnya kita untuk membatasi atau menjaga jarak emosional dengan orang yang narsisme. Bisa jadi sikap dia yang dimunculkan ke Anda itu refleksi masalah internal mereka. Dan terpenting, bilang tidak ketika Anda merasa sudah tidak nyaman dengan apa yang dibicarakan. Tetaplah berbicara terbuka dengannya. Supaya apa? Supaya mereka tahu apa yang kita mau juga. Sesimpel itu toh. Dan kembali lagi, kita harus merasa nyaman dengan apa yang sudah kita putuskan dan tidak diambil alih oleh orang-orang narsisme. Mungkin
Kali ini podcastnya terasa pendek ya, simple tapi jelas. Karena satu hal, gue mau mengurangi durasinya. Ya, gue lagi mau membangun awareness kepada kalian semua. Tapi apakah awareness ini akan mendengarkan pesan saya bahwasanya egoisan kalian itu bisa menghancurkan Anda? Oh ya, mungkin kalian bisa mendengarkan podcast ini dan mungkin kalian bilang, wah bagus semua. Wah, kata-katanya bagus. Waduh, ini jadi pembelajaran. Tapi apakah kalian mempelajarinya? Riset mengatakan bahwasanya hanya 1% orang yang melakukan hal tersebut atau seminimal mungkin memahami pesan saya ini. Dan kebanyakan orang, ya bukan 99% ya, bakat hafal dengan apa yang saya sampaikan, hafal intinya saja, dia pun juga gak paham. Jadi marilah kalian mau memahami atau kalian hanya ingin menjadi mayoritas orang-orang yang egois. Kalau misalnya saya jadi orang-orang mayoritas itu, ya kan, saya pun mikir apakah bisnis bensin 12.000 eceran Madura itu bisa tetap laku ya. Mungkin bisa dicoba bisnis tersebut. Menarik. Oke, gua Andra. See you next time. Goodbye.